diri saya sendiri juga insya Allah bisa merealisasikan atau mencapai cita-cita yang saya inginkan. Jadi saya sama Mas Indro hidup dengan keluarga yang kanker. Semua keturunan atau adik kakak ayah saya meninggal karena kanker. Ayah saya kanker payudara, adiknya kanker paru, terus kakak saya 2 tahun lalu meninggal karena sirosis. Teman-teman saya pun, teman-teman dekat malah bisa dibilang sahabat, itu semuanya kanker terakhir ya Irawannya. Jadi saya melihat banyak sekali keindahan yang Allah berikan. Jadi kita sia-siakan kalau kita juga tidak pandai mengelola hidup kita. Mengelola hidup kita dengan lifestyle tentunya ya. Jadi saya juga sama Mas Indro, cuman kalau Mas Indro 4 bungkus sehari, saya 4 batang lah sehari ya. Sepersennya apa 10%-nya. Tapi sama perokok juga. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti karena apa? Karena itu yang tadi saya bilang, saya ingin melakukan sesuatu yang masih banyak yang ingin saya lakukan di hidup ini, dan banyak sekali keindahan yang Allah berikan kepada saya, talenta, anak yang lucu-lucu, anak yang baik, suami. Saya pengen sekali bersama mereka sepanjang Allah berikan hidup kepada saya. Jadi saya memilih untuk hidup sehat. Salah satunya ya menghentikan faktor yang menurut saya nggak hanya untuk kanker paru, tapi semua kanker kayaknya penyebabnya salah satunya adalah rokok ya dok ya. Jadi itu saya saat diajak atau didaulat menjadi duta ini, saya ingin memberikan cerita-cerita ataupun motivasi kepada yang lainnya atau contoh kepada teman-teman saya yang sampai saat ini jujur kalau musisi hampir 90% perokok, karena kegiatan yang paling menyenangkan dalam proses berkarya, menulis lagu, bermain musik di studio itu kayaknya kurang kalau nggak sambil merokok gitu. Nah tapi pada itu kita semua sebagai seniman itu adalah manusia yang kepalanya bekerja terus walaupun fisiknya udah capek gitu. Nah apa yang bisa kita lakukan yang paling mudah sih menurut saya, yang kalau saya bilang mudah ya, nggak tahu kalau Mas Indro prosesnya berhenti merokok gampang apa nggak. Kalau saya mudah, cut editnya tuh menurut saya itu lebih berat nasi. Jadi coba deh, kalau rokok kayaknya nggak terlalu berat, cuman mungkin orang takut untuk mencoba berhenti atau karena apa ya, kalau dipikir-pikir setelah saya berhenti ngapain ya, dari dulu mau makan asap gitu, rasanya nggak enak gitu ya. Kalau vape kan masih ada liquidnya tuh, masih ada rasa apa stroberi apa, ini udah dalam vape ternyata kan lebih bahaya ya, karena nanti katanya nempel di paru-paru malah lebih bahaya dari rokok yang biasa. Hal yang kedua, saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalau kamu ngerokok kamu pikir deh bahwa kita itu dilahirkan ke dunia ini dengan keadaan baik. Jadi kalau sampai ada yang rusak di diri kita yang rusak gitu. Itu dosa ya. Jadi Allah memberikan sesuatu semuanya baik, dirusak sama kita. Dan kalau kita ngerokok, double dosanya karena kita rusak juga orang lain. Jadi itu yang saya selalu tanamin di anak-anak saya ya. Suami saya sampai sekarang belum berhenti tapi udah mengurangi. Anak-anak saya alhamdulillah nggak merokok, mudah-mudahan di belakang saya juga nggak merokok. Jadi saya selalu itu yang saya bicarakan ke teman-teman saya. Ya kalau apalagi teman-teman saya yang punya karir bagus ya, kayaknya konyol gitu kalau misalnya harus berakhir di rumah sakit gitu, yang padahal karirnya masih bagus, masih bisa berbuat segala macam untuk bangsa ini, untuk seni dan lain sebagainya.